Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innallaha ghafurun syakur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memperebutkan tiket dari Allah yang disediakan oleh Allah terbatas, yaitu tiket seorang muttaqin, dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan seluruh larangan-larangannya. Di samping tiket muttaqin, yang dimana tiket muttaqin di hadapan Allah yang paling mulia, ternyata dengan tiket muttaqin itulah seseorang bisa dimasukkan terhadap surganya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara jalan untuk meraih tiket seorang muttaqin, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh bersejarah bagi umat Islam, bahkan bulan kemenangan baik hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti, yaitu bulan suci Ramadan.
Lantas apakah yang harus kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan supaya diri kita termasuk orang yang bersih suci dari dosa-dosa, baik dosa hak adami maupun dosa hak Allah, dan termasuk kita sebagai orang kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, di antara cara untuk meraih kemenangan dan supaya diri kita bersih, yang pertama yang harus kita persiapkan, kuatkan keimanan kita. Karena dengan keimanan itulah seseorang hamba yang akan menerima perintah dari Allah, yaitu ibadah saum. Dibebankannya ibadah saum hanya kepada orang-orang yang beriman, maka kita bisa lihat dan kita bisa introspeksi diri masing-masing. Karena puasa sifatnya sir, tidak ada yang tahu seseorang puasa, seseorang tidak melaksanakan puasa. Kenapa? Karena diwajibkannya puasa hanya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua, untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan kita akan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang membatalkan keimanan, seperti sifat kufur, sifat syirik, dan sifat riddah. Tiga faktor itulah yang akan menghancurkan dan merusak dan membatalkan keimanan dan keislaman kita. Yang kedua, bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang membatalkan ibadah kita, yang membatalkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan cara apa? Membersihkan hati kita dari sifat yang membatalkan ibadah kita, dicontohkan oleh para ulama dengan cara 3T. Apa itu 3T? T yang pertama, bersihkan diri kita dengan cara takholli. Apa itu takholli? Itu menurut ilmu akhlak, takholli itu adalah kosongkan diri kita, bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang membatalkan ibadah kita, di antaranya sifat riya, sifat ujub, sifat hikdu, sifat hasud, sifat kizbu, sifat gibah. Di antaranya yaitu berbuat bohong, berdusta, gibah, menceritakan keaiban orang lain. Itu bisa menghancurkan seluruh pahala ibadah kita. Jadi gibah itu adalah menceritakan keaiban seseorang, kesalahan seseorang sesuai dengan faktanya. Adapun menceritakan seseorang, keaiban seseorang tidak sesuai dengan faktanya, itu bukan gibah tetapi kizbah atau kizbu, berdusta. Sama dua-duanya, baik berdusta maupun gibah, itu akan membatalkan pahala amal kita. T yang pertama, bersihkan dari sifat-sifat yang disebutkan tadi, yang termasuk sifat madmumah, sifat yang tercela. Yang kedua, T yang kedua, tahalli, untuk membersihkan hati kita. Tahalli, setelah bersih hati kita dari sifat-sifat yang membatalkan pahala ibadah kita, lantas hiasi diri, bersihkan diri, dan isi lagi dengan sifat tahalli, dengan sifat-sifat mahmudah, seperti sifat kasih sayang, sifat tolong menolong, membaca Al-Quranul Karim, dirikanlah sholat baik yang wajib maupun yang sunnahnya, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat 29. Untuk mengisi
dan menghiasi diri kita dengan sifat tahalli tadi. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, bibirnya selalu basah dengan membaca Al-Quranul Karim. Wa aqamus shalah, yang kedua mendirikan sholat baik yang wajib maupun yang sunahnya. Di antaranya di bulan suci Ramadan melaksanakan sholat tarawih dan sholat-sholat yang lainnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari sebagian yang Allah telah rizkikan, Allah telah memberi rezeki kepada kita. Suatu saat para sahabat berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apakah di bulan Ramadan yang paling utama ya Rasulullah? Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu fi Ramadan, bersedekahlah di bulan suci Ramadan. Pantas dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi minuman untuk berbuka puasa, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sifat-sifat itulah yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang tidak akan terjadi merugi. Jadi kalau kita pengen dagangnya tidak merugi, pertama yatluna kitaballah, baca dan baca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dirikanlah salat. Dan yang ketiga adalah keluarkanlah zakat, keluarkanlah infak semampunya kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, T yang kedua tahalli. Sedangkan T yang ketiga adalah tajalli. Apa itu tajalli? Setelah kita tahalli dan tahalli, setelah kosong dan diisi lagi dengan sifat-sifat mahmudah, akan timbul terang dalam hati kita, terang benderang, sehingga kita bisa memisahkan dan membedakan mana yang hak dan mana yang batal. Di mana kita sudah mufarikun bainal haq wal batil, bisa membedakan mana hak dan batal, maka jaminannya Allah akan memberikan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Kenal dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Gambarannya ma'rifat, zahir penglihatan kita melihat af'al Allah, ciptaan-ciptaan Allah, hati kotak batin dengan sang penciptanya, sang kholik. Itu namanya ma'rifat. Bagaimana cara mengenal Allah? Man arrafa nafsahu arrafa rabbah, kata baginda Rasulullah. Barang siapa yang bisa mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu M yang kedua. Setelah M yang pertama diberikan oleh Allah, rasa ma'rifat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kelebihan M yang kedua, yaitu mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding yang lainnya. Dia akan diberi oleh Allah mukasyafah, sifat-sifat yang akan terjadi dan alam-alam gaib dilihatkan oleh Allah. Si A akan bahagia, si A akan celaka, dibukakan oleh Allah. Pantas dalam kitab tasawuf mengatakan, lau kusyifa annal hijab la ra'ainaha. Apabila telah dibukakan oleh Allah penghalang di dalam hatinya, maka Allah akan membukakan dan melihatkan sifat-sifat yang mereka tidak tahu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, M yang ketiga adalah musyahadah. Setelah ma'rifat, setelah mukasyafah, yaitu musyahadah. Apa itu musyahadah? Diri selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diri bisa
hati kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tidak mampu melihat zat Allah, tapi termasuk musyahadah, dalam ilmu akhlak disebutkan wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kalian melihat zat Allah, tetapi apabila kalian tidak mampu melihat zat Allah, fa innahu yaraka, Allah selalu melihat kepada kalian. Itu yang dimaksud dengan musyahadah. Apa tujuan 3T dan 3M itu yang tadi disebutkan satu persatu? Dijawab oleh Allah dalam masih surah Fatir ayat ke-30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ternyata 3T tadi dan 3M tadi, liyuwaffiyahum, Allah akan menyempurnakan pahala kepada kita bagi orang-orang yang beramal, wa yazidahum, dan Allah memberikan min fadlih, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, diperkuat oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 9, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lantas melaksanakan amal solih, di antaranya mampu 3T dan menghasilkan 3M tadi, lahum maghfiratu wa ajrun azim, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim wazid wa'adim wa'am'in wa tafaddal wa barik bijalaika wa kamaika ala zaidi ibadik wa ashrafi ubadik sayyidil arabi wal azam wa imamit taibata wal haram wa manba'il ghilmi wal hikmi wal hikam abil qasim Sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك سلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا بعضكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة